Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa, dan saya langsung akan ke Pak Ari untuk menjawab dan juga menanggapi apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Yoga berkaitan dengan keamanan lokasi dari hunian sementara yang nantinya akan dibangun. Ini seperti apa, Pak Ari? Jadi kalau kita bicara masalah keamanan, itu tentunya adalah dalam hal ini kita bicara masalah keamanan terhadap lokasi tersebut. Itu mungkin saya sedikit jelaskan, Mbak, bahwa kalau kita bicara hunian itu, percepatan hunian, tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Yoga, itu ada yang disebut dengan hunian sementara atau huntara, dan huntap hunian tetap. Jadi yang kita kejar untuk masuk sebelum puasa itu adalah huntara atau hunian sementara. Ya. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan, untuk di Agam sendiri itu yang huntara yang akan kita buat hanya 437 dari sejumlah sekitar bukan sekitar, data dari pendataan R3P yang ada di Sumatera Barat untuk Agam, Kabupaten Agam, jumlah yang rusak berat dan rusak hanyut itu adalah sejumlah 2.139. Nah, kita lihat bahwa dari 2.139 itu hanya 374 yang masuk kepada hunian sementara. Nah, sedangkan sisanya mereka menerima yang disebut dengan dana tunggu hunian atau DTH. Ya, untuk sementara mereka mendapatkan bantuan untuk 3 bulan, Desember, Januari, Februari, sebesar 1.800.000. Itu adalah mereka yang bisa tinggal di sanak famili ataupun kerabatnya segala macam, jadi mereka tidak masuk kepada hunian sementara. Ya. Namun angka tersebut yang 2.139 itulah nanti yang akan kita siapkan masuk kepada yang disebut dengan huntap atau hunian tetap. Jadi PR-nya adalah bagaimana kita nanti menyiapkan 2.139 hunian tetap yang akan dilaksanakan setelah mereka ini memilih antara tinggal di huntara, hunian sementara, atau menerima DTH. Istilah lain dari DTH adalah huntara mandiri, artinya mereka tinggal di sanak famili atau lain sebagainya. Nah, terkait dengan tadi masalah faktor keamanan, dalam artian keamanan untuk rumah itu sendiri. Kalau huntara itu kita lebih fleksibel, tapi terkait dengan huntap atau hunian tetap, kita harus memastikan kita berkomunikasi dengan PVMBG Baik. untuk mencari atau menentukan kawasan yang memang bebas atau risiko bencananya paling kecil. Nah, risiko bencana paling kecil tersebut tentunya seperti di Agam sendiri sudah menentukan 6 titik yang nantinya akan dibangun huntap. Nah, Baik, 6 Pak titik Ari. tersebut harus kita konsultasikan untuk memastikan bahwa tempat itu aman untuk dibangun huntap gitu, Mbak. Oke, sudah ditetapkan 6 titik untuk nantinya akan dibangun hunian tetap. Mohon maaf saya potong sebentar, Pak Ya, Ari, ya. karena kami harus mengarah kembali ke gedung KPK Jakarta untuk melihat secara langsung barang bukti yang telah disiapkan dan juga diterima oleh pihak KPK. Baik, yang Anda saksikan saat ini pemirsa adalah barang bukti berupa uang tunai dalam kasus penangkapan Bupati Pati dan juga Wali Kota Madiun, dan konferensi pers juga akan kita ikuti bersama berikut ini. Cukup teman-teman. Ya, perbincangan kami lanjutkan kembali pemirsa. Saya akan langsung mengarah ke Pak Ari kembali. Pak Ari, sudah ada 6 titik yang kemudian dipersiapkan untuk hunian tetap. Tapi kalau kita berbicara mengenai hunian sementara, ini waktunya terbilang cukup singkat, kurang dari 1 bulan. Apa langkah yang diprioritaskan oleh BNPB agar target sebelum bulan Ramadan ini bisa tercapai, Pak Ari? Nah, jadi memang di lapangan masih kita temukan beberapa kondisi, misalkan sulit mencarinya lokasi tanah atau lahan yang bisa dibangun huntara, ya, hunian sementara. Ataupun masyarakat masih belum memiliki kesepahaman untuk mereka bergeser tinggal sementara di lokasi mana. Nah, oleh sebab itu kita tadi ada 2 opsi. Pertama yaitu opsi dengan
Huntara, atau mereka menerima DTH, dana tunggu hunian, atau kita istilahnya juga bisa dikatakan sebagai Huntara mandiri. Nah, Ya. tetapi ini tentunya disinilah yang kita berusaha melihat secara realistis. Kalau mereka memiliki sanak saudara dan segala macam, mungkin mereka bisa tinggal di sanak saudara. Bagi mereka yang tidak memiliki Baik. itu, maka kita akan prioritaskan mereka masuk pada Huntara, begitu Mbak. Oke, baik. Pak Yoga, Nah, tanggapan Anda, terkait apa yang bisa menjadi masukan begitu ya bagi pemerintah ataupun juga BNPB dalam hal ini? Karena memang waktunya cukup singkat begitu ya kita lihat. Sebetulnya sudah benar tadi yang disampaikan Pak Ari, memang upaya percepatan tetap dilakukan, tapi bagaimanapun kita juga harus melihat, ini pilihan kan, Ya. masyarakat tuh bisa memilih dalam hal ini. Dan jangan lupa loh, tidak semua rumah itu rusak berat, Ya. atau hanyut atau hilang atau harus diganti dengan huntap baru. Tapi ada juga yang cuma rusak ringan, ada juga yang rusak sedang dalam hal ini yang masih bisa dihuni kembali dalam hal ini. Dan ini memang harus kita lihat dalam konteks semesta yang seperti itu. Nah, yang dapat huntap nanti yang memang benar-benar rusak berat, ada yang hanyut dan ada yang hilang dan sebagainya. Nah, itu yang nanti kita akan bangunkan. Tadi angka-angka yang tadi disampaikan Pak Ari, contohnya yang di Agam tadi, ya benar-benar memang yang membutuhkan dalam hal ini. Tapi sekali lagi bahwa opsi itu adalah opsi kembali lagi kepada masyarakat. Karena itu tadi kan saya sampaikan bahwa masing-masing bupati, wali kota itu juga sudah mendata sekarang. Mana yang mau pindah, mana yang akan dapat DTH dan sebagainya untuk itu. Termasuk nanti upaya kita untuk nanti menetapkan lokasi-lokasi yang benar-benar aman. Itu ya seperti tadi disampaikan Pak Ari dari Badan Geologi umpamanya. Itu dari sisi geologi dulu tanah. Tapi juga harus kita lihat dalam konteks apakah dia juga rawan longsor lagi, apakah juga rawan banjir bandang lagi dan sebagainya, itu benar-benar dilihat. Oleh karena itu pemerintah sekarang ya melalui Bappenas sedang menyiapkan yang namanya zona rawan bencana. Dan itu yang benar-benar terlarang istilahnya. Nggak boleh bangun di sana. Nah, kita cari lokasi yang lebih aman. Dan itu nanti ada beberapa variabel, karena kita punya 11 hazard ya, bahaya. Dan kita mulai dengan 3 dulu yang jelas, banjir bandang, dan kemudian longsor. Kemudian nanti dilengkapi dengan seperti tadi, gerakan tanah, kemudian abrasi, likuifaksi, dan sebagainya, itu untuk menjadi pelengkap. Bahwa daerah tersebut atau lokasi tersebut benar-benar aman untuk dibangun hunian tetap nantinya untuk itu. Jadi benar-benar kita harus berpikir dalam konteks sustainability dan juga safer, lebih aman dari sebelumnya kalau untuk itu. Oke, adakah dampak tersendiri ya Anda lihat kalau nantinya target ini tidak tercapai dan juga apa yang harus dipersiapkan oleh masyarakat dalam hal ini, Pak Yoga? Selama ini sih kalau saya pikir extension dari hunian tenda dan sebagainya itu bukan hal yang belum pernah terjadi. Sering juga terjadi kita tidak mencapai target ya. Umpamanya dalam kurun waktu mungkin 1 bulan ke depan ya harus benar-benar dituntaskan. Karena itu kita memang berharap pemerintah itu kan bagaimana dukungan dari berbagai pihak ya. Seperti Danantara sekarang juga sudah mulai turun ke lapangan dan sebagainya. Jadi upaya percepatan itu tidak hanya dari konteks pemerintah tapi juga dari masyarakat, kemudian juga dari dunia usaha dan sebagainya, memang benar-benar didorong untuk supaya target tadi bisa tercapai kalau untuk itu. Dan masyarakat jangan sampai jadi korban yang berkelanjutan dalam hal ini. Jadi mereka benar-benar sudah siap untuk nanti dipindahkan target benar sebelum Ramadan dalam hal ini. Oke, baik. Saya ke Pak Ari. Terakhir mungkin Pak Ari, apa yang harus diketahui masyarakat berkaitan dengan target pemerintah untuk membangun Huntara sebelum Ramadan kali ini, Pak Ari? Jadi kalau kita bicara Huntara tadi sudah saya jelaskan Mbak, bahwa pertama kita akan memprioritaskan pada mereka yang benar-benar membutuhkan Huntara. Ya. Sedangkan bagi mereka yang masih punya alternatif, kita arahkan mereka menerima DTH. Ini adalah supaya semua bisa terpenuhi. Jadi tidak ada mereka yang tidak bisa ditampung. Nah, sebenarnya tadi saya sedikit menambahkan karena kita sudah bicara huntap juga, bahwa untuk membuat sebuah huntap itu harus 3 aspek yang harus kita perhatikan, Mbak. Jadi masalah aman bencana itu baru satu. Yang kedua adalah aman dari status tanah itu sendiri. Ya. Yang ketiga adalah bagaimana kita yakin bahwa huntap yang dibangun nantinya itu memenuhi kriteria, khususnya adalah fasilitas umum yang mendukung. Jadi jangan sampai mereka kemudian begitu mereka huntapnya nanti di tengah hutan belantara yang tidak ada fasilitas. Jadi kita 3 aspek itu yang harus kita pertimbangkan dalam membuat sebuah huntap nantinya. Dan tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Yoga bahwa
pelibatan nanti pengadaan itu bukan hanya dari pemerintah. Jadi komponen pentahelix ya, jadi pemerintah, masyarakat, kemudian pelaku dunia usaha maupun LSM atau lain sebagainya, mereka bisa juga membantu untuk membangun Huntap nanti. Dan ini sudah kita buktikan pada saat ini membangun Huntara. Jadi bisa beberapa pihak itu bisa sama-sama, namun tetap mengacu pada 3 hal tadi, Mbak. Bagaimana status tanah itu aman, dalam artian sertifikatnya jelas, karena nantinya begitu Huntap dibangun, itu tanah itu harus diserahkan pada penghuni. Jadi nanti akan diserahkan sertifikatnya. Jadi jangan sampai status tanah tersebut tidak jelas. Kemudian aman dari PVMBG memberikan rekomendasi dan segala macam. Yang terakhir adalah memastikan bahwa fasilitas yang dibangun Huntap nanti itu tidak jauh sehingga mereka jangan sampai mereka nanti justru digeserkan kepada tempat yang tidak layak secara sosial budaya gitu, Mbak. Oke. Ya, terima kasih. Fasilitas dan juga keamanan ini harus dipastikan dan juga diverifikasi kembali lagi untuk kepentingan demi masyarakat dan juga korban bencana di sana. Terima kasih atas waktu dan juga penjelasan Anda, Pak Ari dan juga Pak Yoga, atas insight-nya pada malam hari ini. Sehat selalu semuanya. Terima kasih, Mbak Tiara. Dan pemirsa, apa kabar Indonesia Malam? Kami akhiri di sini. Saya Tiara Harahap. Ya, dan saya Kenana pemirsa beserta teman-teman yang bertugas Apa Kabar Indonesia Malam pamit undur diri. Sesaat lagi program Catatan Demokrasi akan hadir untuk Anda bersama dengan Andromeda Merkuri. Terima kasih, selamat malam. Sampai jumpa.